teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Brigita Nafianti Butar-Butar, dengan NIM A1D117017 Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu KKO, Kata Kerja Operasional. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan KKO berdasarkan taksonomi Bloom. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah taksonomi yang diciptakan untuk tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom ini diciptakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang digunakan untuk merumuskan kurikulum di dalam pembelajaran. Di dalam taksonomi Bloom ini terdapat 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini berisikan mengenai bagaimana cara seseorang untuk berpikir, yaitu baik itu di dalam pengetahuannya, pengertian, maupun keterampilan berpikir lainnya. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini menekankan pada emosional seseorang seperti minat, bakat, kemudian juga perasaan seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Di sini ranah ini menekankan pada keterampilan seseorang seperti berenang, kemudian juga tulisan tangan, bagaimana cara mengoperasikan mesin, dan hal sebagainya yang dapat dinilai untuk ranah psikomotor. Di dalam ketiga ranah ini, ranah yang paling luas cakupannya yaitu ranah kognitif. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ranah kognitif dan apa saja bagiannya. Nah, ranah kognitif ini tadi merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir seseorang. Nah, di dalam ranah kognitif ini terdapat berbagai tingkatan, yaitu ada 6 tingkatan. Tingkatan kita mulai dari tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini yaitu keterampilan seseorang untuk mengetahui ataupun mengingat-ingat sesuatu yang baru saja dipelajari. Itu dilambangkan dengan C1. Kemudian C2 yaitu pemahaman, di mana pemahaman ini yaitu keterampilan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu yang telah dipelajarinya. Jadi C2 ini lebih tinggi dari C1, artinya pemahaman lebih tinggi daripada pengetahuan. Kemudian C3 yaitu aplikasi, di mana aplikasi ini yaitu kemampuan seseorang untuk menerapkan ataupun mengaplikasikan sesuatu yang telah dipelajari di dalam kondisi yang baru. Kemudian aplikasi ini dilambangkan dengan C3. Dilanjut dengan C4. C4 ini yaitu analisis. Analisis ini yaitu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah sehingga masalah tersebut menjadi lebih terstruktur. Nah, itu tadi C4. Kemudian tingkatan yang paling tinggi lagi dari C4 yaitu C5, yaitu sintesis. Sintesis ini adalah kemampuan seseorang untuk memadukan pola-pola yang baru menjadi lebih terstruktur. Kemudian juga dilanjut dengan tingkatan yang paling tinggi sekali yaitu C6. C6 ini merupakan evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan salah maupun benar berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibuatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa C1 yaitu pengetahuan merupakan tingkatan yang paling rendah, kemudian diakhiri dengan tingkatan yang paling tinggi yaitu C6, evaluasi. Teman-teman semua, kita udah bahas materi mengenai KKO. Sekarang kita akan mendengarkan seperti kata kerja apa saja yang digunakan dalam ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor, dan bagaimana cara penggunaan dari KKO itu sendiri untuk penyusunan indikator. Kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Brigita Nafianti Butar-Butar, dengan NIM A1D117017 Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu KKO, Kata Kerja Operasional. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan KKO berdasarkan taksonomi Bloom. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah taksonomi yang diciptakan untuk tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom ini diciptakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang digunakan untuk merumuskan kurikulum di dalam pembelajaran. Di dalam taksonomi Bloom ini terdapat 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini berisikan
mengenai bagaimana cara seseorang untuk berpikir, yaitu baik itu di dalam pengetahuannya, pengertian, maupun keterampilan berpikir lainnya. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini menekankan pada emosional seseorang, seperti minat, bakat, kemudian juga perasaan seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Di sini ranah ini menekankan pada keterampilan seseorang seperti berenang, kemudian juga tulisan tangan, bagaimana cara mengoperasikan mesin, dan hal sebagainya yang dapat dinilai untuk ranah psikomotor. Di dalam ketiga ranah ini, ranah yang paling luas cakupannya yaitu ranah kognitif. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ranah kognitif dan apa saja bagiannya. Nah, ranah kognitif ini tadi merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir seseorang. Nah, di dalam ranah kognitif ini terdapat berbagai tingkatan, yaitu ada 6 tingkatan. Tingkatan kita mulai dari tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini yaitu keterampilan seseorang untuk mengetahui ataupun mengingat-ingat sesuatu yang baru saja dipelajari. Itu dilambangkan dengan C1. Kemudian C2 yaitu pemahaman, di mana pemahaman ini yaitu keterampilan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu yang telah dipelajarinya. Jadi C2 ini lebih tinggi dari C1, artinya pemahaman lebih tinggi daripada pengetahuan. Kemudian C3 yaitu aplikasi, di mana aplikasi ini yaitu kemampuan seseorang untuk menerapkan ataupun mengaplikasikan sesuatu yang telah dipelajari di dalam kondisi yang baru. Kemudian aplikasi ini dilambangkan dengan C3. Dilanjut dengan C4. C4 ini yaitu analisis. Analisis ini yaitu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah sehingga masalah tersebut menjadi lebih terstruktur. Nah, itu tadi C4. Kemudian tingkatan yang paling tinggi lagi dari C4 yaitu C5, yaitu sintesis. Sintesis ini adalah kemampuan seseorang untuk memadukan pola-pola yang baru menjadi lebih terstruktur. Kemudian juga dilanjut dengan tingkatan yang paling tinggi sekali yaitu C6. C6 ini merupakan evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan salah maupun benar berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibuatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa C1 yaitu pengetahuan merupakan tingkatan yang paling rendah, kemudian diakhiri dengan tingkatan yang paling tinggi yaitu C6, evaluasi. Teman-teman semua, kita udah bahas materi mengenai KKO. Sekarang kita akan mendengarkan seperti kata kerja apa saja yang digunakan dalam ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor, dan bagaimana cara penggunaan dari KKO itu sendiri untuk penyusunan indikator. Kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Baiklah, ranah yang pertama yaitu ranah kognitif, di mana C1 yaitu mengingat. Misalnya, mengetahui istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode. Kata kerja yang digunakan yaitu menemukanali, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, dan sebagainya. Dilanjut dengan memahami C2, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan suatu metode ataupun prosedur, di mana kata kerja yang digunakan yaitu menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan sebagainya. Dilanjut dengan menerapkan, yaitu C3, di mana memecahkan masalah atau membuat bagan atau grafik, misalnya suatu metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Di mana kata kerja yang digunakan yaitu melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, menentukan, memproseskan, dan sebagainya. Dilanjut dengan menganalisis C4, yaitu mengenali kesalahan seperti fakta-fakta, di mana kata kerja yang digunakan yaitu mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, dan sebagainya. Kemudian mengevaluasi, yaitu C5, menilai berdasarkan norma, di mana kata kerja yang digunakan yaitu mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, memproyeksikan, memperbandingkan, menyimpulkan, mengkritik, dan sebagainya. Kemudian
Yang paling tinggi yaitu C6, menciptakan atau menghasilkan, di mana kata kerja yang digunakan yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, membuat, menciptakan, mengabstraksi, dan sebagainya. Kita masuk ke ranah yang kedua yaitu ranah afektif, di mana yang pertama itu A1, menerima, yaitu menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian. Kata kerja yang digunakan yaitu menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan sebagainya. Kemudian A2, merespon, yaitu mematuhi misalnya peraturan, tuntutan, ataupun perintah, di mana kata kerja yang digunakan yaitu melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, dan sebagainya. Kemudian A3 yaitu menghargai, menerima suatu nilai, baik karya seni, sumbangan, ilmu, pendapat, gagasan, maupun sebagainya. Di mana kata kerja yang digunakan yaitu menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, dan sebagainya. Kemudian mengorganisasikan, yaitu A4, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, di mana kata kerja yang digunakan yaitu merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, dan sebagainya. Kemudian A5, di mana tingkatan yang paling tinggi yaitu karakterisasi menurut nilai, yaitu menunjukkan suatu kepercayaan diri, disiplin, kesadaran moral, maupun mempertimbangkan dan melibatkan diri, di mana kata kerja yang digunakan yaitu bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, bertahan, mempertimbangkan, mempersoalkan, dan sebagainya. Ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotor, di mana yang pertama yaitu meniru, menafsirkan rangsangan atau stimulus, di mana kata kerja yang digunakan yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, dan sebagainya. Kemudian dilanjut dengan tingkatan yang kedua itu manipulasi, membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali, dan sebagainya. Kemudian P3 yaitu presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Kata kerja yang digunakan yaitu menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktikkan, dan sebagainya. Kemudian P4 artikulasi, merangkaikan berbagai keterampilan, yaitu kata kerja yang digunakan yaitu membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, dan sebagainya. Dilanjut dengan P5 yaitu tingkatan yang paling tinggi, naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi, di mana kata kerja yang digunakan yaitu mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari kakao itu sendiri. Di sini saya mengambil muatan mata pelajaran PJOK, di mana kita lihat kompetensi dasarnya yaitu 3.6, memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama atau ketukan, tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, teman-teman semua, di sini kita lihat kata kerja yang digunakan yaitu memahami, di mana seperti yang kita ketahui, memahami itu terletak di C2. Otomatis, kata kerja yang kita gunakan harus yang terdapat di dalam C2. Sekarang kita lihat indikator yang ada di sampingnya yaitu 3.6.1. Kata kerja yang digunakan yaitu menerangkan kombinasi gerak, melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama atau ketukan. Kemudian untuk ranah psikomotornya kita bisa lihat di kompetensi dasarnya yaitu 4.6, mempraktikkan penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama atau ketukan, tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, mempraktikkan itu terdapat di dalam P3, maka kata kerja digunakan harus yang terdapat di dalam P3, sehingga indikatornya itu 4.6.1, mempraktikkan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama atau ketukan. Kata kerja yang digunakan dalam ranah psikomotor di P3 yaitu mempraktikkan.
Baiklah teman-teman semua, tidak terasa kita sudah di akhir materi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi mengenai ranah kognitif, ranah afektif, psikomotor, dan bagaimana juga cara membuat indikator menggunakan kata kerja operasional. Jadi teman-teman semua, baik itu guru maupun calon guru diharapkan dapat menggunakan KKO dengan tepat dalam merumuskan indikator, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman semua. Dadah!